الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dunia yang kita cintai. Salam alhamdulillah tidak lupa kita sampaikan kepada kita dan berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berdoa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanpa mukadimah, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada malam ke-25. Pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Kedua, ceramah agama oleh Ustadz dari MDI, Bapak Sofyan Siagian SPDI. Kepada Ustadz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertunda sejenak, ada mau dipasang entah apa. Saya juga nggak ngerti entah mau dipasang-pasang. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah, amma. Bapak Ibu, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia hidayah-hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat berkumpul di Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 cara syukur kita kepada Allah. Ada berapa, Bu? Ada 3. Yang pertama adalah bersyukur melalui hati, yakni bersaksi bahwa Allah lah sang pemberi nikmat kepada kita. Diberikan nikmat Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur melalui lisan, yaitu berupa ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur melalui anggota tubuh kita, yaitu berupa ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekuat mana kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita rajin sholat ke masjid, mengerjakan ibadah puasa Senin Kamis, tapi itu kadang-kadang yang kita kerjakan itu bukan semata-mata mengharap ridha Allah, tapi semata-mata agar diperhatikan oleh tetangga, agar diperhatikan oleh teman, sahabat dan karib. Itu semuanya hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka akan aku berikan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan kita, dan diangkat 10 derajat kita. Basahi lisan kita itu dengan senantiasa mengucapkan salawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari yang berbahagia ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru,
yaitu tentang kekuatan doa. Jadi tema ini tidak bisa diganti ya, kecuali ustadznya pengganti. Jadi di seluruh kota Pekanbaru itu sama temanya tentang kekuatan doa untuk menyeragamkan. Tapi kalau dari luar MDI Kota Pekanbaru mungkin IKB-nya, kemudian IKD-nya, ada Muisya Hulunya, itu mungkin bisa saja berbeda tema kita pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar saya akan ambil dari Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan dari satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian diciptakannya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kemudian berketurunan, ada dari suku Bataknya, ada suku Minangnya, ada suku Melayunya, dan ada suku Jawanya kumpul dalam satu majelis, yaitu majelis masjid apa Pak? Nurul Huda, dan senantiasa untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia tidak pernah luput dari permasalahan. Betul enggak? Betul. Kadang masalah kita itu berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Tapi kadang ketika kita dihadapkan ke suatu masalah, maka kita tidak adukan masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mengadu kepada tetangga, bukannya malah memberikan solusi, tapi malah memberikan api ke kita. Kita mengadu kepada sahabat, bukannya malah jawaban yang kita peroleh, tapi malah kita mendapatkan, menambahkan masalah kepada kita. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adukanlah masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian dari doa itu? Doa itu adalah ungkapan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian adalah yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk kita mintakan. Makanya ada suatu kisah, yaitu Bahram bin Borro. Bahram bin Borro ini di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang ini adalah doanya mustajab. Apa yang diminta oleh kaumnya pada masa waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah dia itu meninggal dalam keadaan kafir. Jadi suatu ketika datanglah umat Nabi Musa yang kafir, wahai Ba'alam, ya, tolonglah doakan dulu. Tentang kepada siapa? Tolong kamu doakan binasakan Musa alaihissalam itu. Loh, kok kamu berbicara seperti itu? Dia itu rasul, dia itu pilihan Allah. Tidak mungkin saya mendoakan dia agar dia binasa. Tidak mungkin saya mendoakan dia agar dia itu celaka. Begitu kata, saya tidak mau. Kemudian diiming-iminglah, namanya kita manusia. Ketika tidak mau dengan secara lurus-lurus, maka datanglah mereka itu menawarkan harta. Diberikan harta yang banyak. Kemudian tergoda si Ba'alam. Kemudian dia mendoakan Nabi Musa, ya Allah, binasakanlah Nabi Musa. Ketika ia berbicara mendoa seperti itu, maka kebalikannya adalah dia sendiri yang binasa. Makanya kita harus berhati-hati dalam berdoa itu. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kamu yang meminta kepadaku itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ada syaratnya. Ketika doa kita itu hendak diterima oleh Allah, itu ada syaratnya. Yang pertama kata Allah dalam Al-Qur'an tersebut,
kamu itu harus mentaati segala perintahku dan menjauhi segala laranganku. Yang dihimbau adalah orang-orang yang beriman. Ketika engkau meminta kepadaku, bermohon kepadaku, niscaya permohonanmu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a buhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi jangan sampai otaknya ibadah itu rusak. Ketika otaknya ibadah itu rusak, maka segala aktivitas kita itu adalah error. Di pengertian lain bahwa sholat itu artinya adalah doa. Makanya ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah apa otaknya itu. Ditafsirkan oleh para ulama, yaitu sholat. Sholat itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ibadah-ibadah sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika betul ibadah sholat kita, maka ibadah-ibadah lainnya dianggap betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita itu meninggalkan ibadah sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah yang harus kita lakukan ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afdolnya berdoa itu seperti apa? Rasulullah SAW mengatakan, iringilah sebelum kita berdoa itu sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat sunnah apa Pak? Terserah mau sholat sunnah apa. Ketika jadi pagi hari, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika dalam sholat itu kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kan doa kepada Nabi Muhammad dan kepada ahlinya. Berdoa kepada Muhammad dan berdoa juga kepada Nabi Ibrahim. Di situ adalah salah satu waktu mustajabnya kita itu berdoa. Makanya lamakan dulunya, lamakan ketika kita sebelum salat itu dibaca doa di situ. Kayak ketika ada imam, kadang dia kan rukunya dan sujudnya subhanallah wa bihamdihi, itu kan agak lama ya. Itu berdoa. Situ adalah salah satu mustajabnya doa. Makanya kita itu adalah merupakan sebuah salah satu tempat mustajabnya doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi? Yaitu di pada bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu juga doa itu mustajab. Apalagi hujan-hujan, datang hujan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku masih punya banyak hutang, lunasilah ya Allah. Insyaallah. Ya Allah, anakku yang jauh sekolah di pesantren, maka hindarilah dia dari narkoba. Berilah pertolongan yang baik, ya Allah. Berdoa, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kalau dia guru mungkin senjatanya penanya. Kalau dia petani, senjatanya itu pacul atau cangkul. Jadi kalau umat Islam itu adalah senjata kita itu adalah doa. Pergunakan, manfaatkan doa itu dengan sebaik-baiknya. Usahakan doa. Kadang saya lihat di masjid saya keliling, itu yang mengaminkan doa itu hanya sedikit. Jadi ketika dia imam selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung tegak dia mundur ke belakang, kemudian sholat sunnah. Jadi ketika itu saya kalau di tempat kami itu kan sering saya perhatikan ya. Ketika saya sudah salam, saya lihat apalagi sholat zuhur, ada orang di belakang lagi.
Padahal kita tidak tahu bahwa yang dimintakan oleh imam itu adalah ada amin, permintaan dari jamaah itu ketika dia mengaminkan doa kita. Itu istilahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tidak tahu kenapa siapa yang mengaminkan ketika kita itu berdoa. Akibat dari aminnya itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah adab kita itu ketika berdoa? Ketika kita itu berdoa, usahakan kita itu berwudu terlebih dahulu. Karena yang mau kita minta itu adalah Allah yang Maha Suci. Makanya kita itu disungkahkan kita untuk berwudu, bersuci terlebih dahulu. Dan berdoa juga jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan, yang sedang-sedang saja. Jadi kita rayu, contohnya ketika kita itu membuat proposal, minta untuk pembangunan masjid, Pak, kami ingin membuat kamar mandi 1. Bapak mau menyumbang. Kalau kita berbicara seperti itu, dia mungkin manggil orang karyawan kalau usulnya. Tapi coba kita lemah lembut, Pak, kami lagi mengurus masjid, ini kami ingin membuat suatu kamar mandi, berapa bapak yang dapat sumbang? Oh ya, catat, saya semua ini. Seperti itu. Jadi ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintalah rayu kepada Allah itu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita itu hendak berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ketika kita itu berdoa? Jadi ada 3 cara kita itu berdoa tangan itu, Pak. Yang pertama, doa itu tangannya di depan wajah, itu ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tangan itu menghadap ke langit, dan kemudian yang ketiga ke bawah. Yang ke bawah ini adalah doa tolak bala. Jadi ketika ada ke bawah, dia tidak tahu bahwa itu adalah untuk tolak bala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan ini kita lihat beberapa masjid bahwa mereka yang berdoa secara berjamaah itu sudah mulai kurang. Mereka sibuk dengan berdoa sendiri-sendiri walaupun tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulai dari ini ke depan, mari kita aminkan doa-doa yang diucapkan oleh imam, karena kita tidak tahu dari ucapan amin jamaah itulah penyebab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya sampaikan bahwa maksimalkanlah ibadah kita, karena pada malam hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki malam yang ke-25 Ramadan. Tinggal 5 atau 4 hari lagi. Maka maksimalkan agar kita itu memperoleh seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 di akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menjadi orang-orang seperti yang disampaikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma atau man qala wa qala ibada wa ihtisaba yulahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Dan kita setelah habis bulan suci Ramadan kembali kepada fitrah, kembali kepada suci seperti bayi yang baru lahir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 20 menit, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz. Semoga apa yang disampaikan Al-Ustaz bisa kita terapkan ke dalam hidup kita sehari-hari. Saya orang Pajagan bekas masjid.
Kas masjid Rp6.615.500. Tambahan dari Bapak Hidayat Tarigan Rp260.000. Kas anak yatim Rp9.271.000. Kas fakir miskin Rp180.000. Kas TPA Rp1.141.000. Honor Ustadz Rp7.100.000. Yang dibutuhkan Rp7.500.000. Kurang uangnya Rp400.000. Yang berdoa sholat tarawih malam ini Ustadz Sofyan Siagian SPD, Bilal Pak Muhammad Haris. MC malam besok Zahra Nafita Putri binti Jasman. Daftar pengantar konsumsi untuk berbuka puasa dan tadarus Masjid Nurul Huda. Pengantar berbuka Bapak Jumianto, Bapak Muhammad Rafli, Bapak Ahmad Bahari Pane, Bapak Fahmi Zahab, Bapak Bambang Prasetya, dan Bapak Rionaldi. Pengantar tadarus Ibu Nurul Hidayah, Bapak Usman, Bapak Oktaviandi, dan Bapak Jondra. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.